Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara terus menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus di Yerusalem 2000 tahun lalu, dikenal juga sebagai hari Pentakosta. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus untuk tujuan yang luar biasa, tujuan yang mulia, tujuan yang dirancangkan oleh Tuhan adalah agar kita mempunyai satu pribadi yang sama seperti Yesus dan menyertai kita dalam segala aktivitas kita hidup bagi Tuhan sebagai abdi Allah. Firman Tuhan hari ini berjudul oleh rahmat Allah Anda menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 1 saat di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus akan turun ke atas para murid. Dalam Kisah 1 ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, pada peristiwa Yesus akan terangkat ke sorga, mereka berkumpul di Bukit Zaitun berbincang-bincang, dan ada satu perbincangan yang sangat menarik. Para murid sedang menanti apa yang akan dilakukan oleh Yesus di atas Bukit Zaitun itu. Apakah dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka secara politis, secara militer, secara pemerintahan, dan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Roma. Disitulah muncul perbincangan yang menarik ini. Ayat 6 berkata, bertanyalah mereka yang memiliki pengharapan seperti pengharapan kebanyakan orang-orang Yahudi yang sedang berada di dalam penderitaan perbudakan daripada tentara Romawi atau kekaisaran Romawi. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi apa kata Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maksudnya adalah bahwa urusan memulihkan Israel, mengembalikan otoritas Israel sebagaimana yang dirancang Tuhan, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan melalui para nabinya sebelumnya, itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Urusanmu yang paling penting engkau harus perhatikan adalah ayat 8. Yesus berkata, tetapi bertentangan dengan ayat 7, di mana, dan ayat yang ke-6, di mana para murid mengharapkan pemerintahan itu segera dipulihkan, kerajaan Israel segera ditegakkan. Yesus berkata, sebelum itu ditegakkan, sebelum peristiwa itu terjadi, di mana kerajaan Israel itu berdiri kembali sebagaimana yang dirancang oleh Tuhan dalam pemerintahan teokrasi, kamu akan menerima kuasa
Jadi sebelum peristiwa apa yang dijanjikan Tuhan untuk menegakkan kerajaan Israel, kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Kenapa? Karena kerajaan yang akan dibangun oleh Yesus Kristus nantinya bukan kerajaan yang hanya meliputi Yerusalem, bukan kerajaan yang hanya meliputi Yudea, bukan kerajaan yang hanya meliputi Samaria, tetapi kerajaan yang meliputi seluruh bumi. Itulah kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang kebenaran ini, bahwa kuasa untuk bersaksi sampai hari Tuhan datang menjadi raja segala raja, Tuhan atas segala tuan, atas segala bangsa di dunia melalui Israel. Yang pertama adalah bahwa ada perintah Yesus untuk memuridkan. Jadi sebelum peristiwa Yesus datang kembali menjadi raja, menegakkan kembali kerajaan, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Yesus berkata dalam Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi, kenapa Yesus meminta supaya para murid memperhatikan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kesaksian tentang Yesus akan membawa orang menjadi murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus. Dalam pemerintahannya nanti, dalam kerajaannya nanti, yang akan ditegakkan pada pemerintahan 1000 tahun, yang akan memerintah bersama-sama dia hanyalah orang-orang yang telah menjadi murid Yesus. Jadi orang-orangnya Yesus inilah yang akan menjadi kepercayaan Yesus dalam pemerintahannya atas seluruh dunia 1000 tahun. Makanya Yesus berkata, Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Dan itu sebabnya Yesus berkata, semua bangsa harus ada wakilnya dalam pemerintahannya nanti. Dan itu sebabnya ayat 19 berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku, semua suku, semua kaum, semua bahasa jadi murid Yesus." Dan mereka harus dibaptiskan ke dalam Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai tanda keabsahan bahwa mereka adalah orang-orang kepunyaan Yesus, yang dilindungi oleh Yesus dan diajak memerintah bersama-sama Yesus di dalam pemerintahannya 1000 tahun. Ketika ia membelenggu iblis selama 1000 tahun, ketika ia mengalahkan iblis bersama antek-anteknya dan pemerintah 666 antikris ditaklukkan, maka ia akan memerintah yang disebut pemerintahan damai. Dia yang akan memerintah dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu."
kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya itu adalah otoritas untuk menyampaikan kabar ini, berita ini, pemberitaan Injil ini, kabar baik ini kepada seluruh makhluk sampai pada hari kedatangannya. Ini adalah perintah, bukan sekedar ajakan. Kamu akan menjadi saksiku dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua, jika Yesus memerintahkan kita untuk bersaksi atau memuridkan, menjadikan segala bangsa murid Yesus, maka Dia berjanji bahwa Ia akan menyertai melalui Roh-Nya yang kudus. Yohanes 14:16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjadi saksinya, Yesus memerintahkan kita untuk pergi memuridkan, maka Dia tahu juga seperti apa tantangan, persoalan, resiko yang akan kita hadapi. Itu sebabnya Dia berkata, Aku tidak akan membiarkan kalian piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di sini itu mempunyai pengertian, kekuatan sama seperti Dia yang akan menolong dengan kuasa, dengan kemampuan, dengan otoritas yang sama seperti Dia. Dan yang dimaksudkan itu adalah pribadi yang ketiga daripada Allah, yaitu Roh Kudus, sama setara dengan Allah, sama setara dengan Yesus. Itulah penolong yang lain. Dan Dia berkata bahwa Ia menyertai kamu bukan hanya untuk beberapa saat, bukan hanya satu saat, tetapi Ia menyertai selama-lamanya. Selama engkau memberitakan Injil, selama engkau menjadi saksinya, selama engkau memuridkan, selama engkau pergi mentaati perintahnya, selama engkau hidup di dunia, Ia menyertai engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, penderitaan seperti apapun, perlakuan-perlakuan seperti apapun, dalam kondisi-kondisi apapun, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah penolongmu pada saat engkau menghadapi kesulitan apapun, karena pemberitaan Injil, karena kesaksianmu, karena mentaati perintah Tuhan. Ia berjanji akan selalu ada untuk engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saudara rindu supaya saudara disertai oleh Allah, taatilah perintah Allah. Pergilah bersaksi, pergilah memuridkan. Karena itu perintah bukan untuk pendeta, itu perintah bukan untuk para guru, para penginjil, para rasul, para nabi, tetapi adalah perintah kepada setiap orang yang mengikut Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Seperti kalian menjadi murid, kalian pun juga harus memuridkan, seperti saya memuridkan kalian. Lebih jauh Yesus berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Orang yang tidak terhubung dengan Yesus dalam iman, dalam kelahiran baru, dalam baptisan, kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus tidak mungkin memiliki roh ini. Roh kebenaran ini tidak mungkin dikenal oleh orang lain.
Hanya saudara yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki Roh Kudus ini. Orang tidak mungkin mengenalnya. Tetapi kamu mengenal Dia. Saya sudah membahas sebelumnya dalam Roma pasal 8, 14 sampai 17. Bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itulah yang memberi konfirmasi bahwa engkau adalah milik kepunyaan Allah. Kamu mengenal Dia karena Dia ada di dalam rohmu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah janji penyertaan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu mentaati kehendak, perintah daripada Yesus. Karena Ia berjanji menyertai engkau. Dan ini bukan janji pepesan kosong. Ini janji yang benar-benar pasti terjadi atas hidup saudara. Pada kesempatan berikut kita akan belajar kebenaran. Bagaimana Rasul Paulus yang menerima Yesus ketika Yesus sudah ada di sorga. Yesus menampakkan diri kepadanya. Ia berani bersaksi tentang kebenaran tersebut. Karena roh kebenaran sudah ada di dalam dia. Dalam ayat 20 Matius 28 selanjutnya dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi bersaksi tentang Yesus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus, memuridkan atau membina mereka, itu semua di dalam kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Ajarlah. Dalam kuasa, dalam otoritas engkau bisa mengajar mereka. Orang-orang yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau layani. Engkau punya kuasa untuk mengajar mereka. Banyak orang selalu berpikir bahwa yang layak mengajar hanyalah orang-orang yang tamat sekolah teologi. Sementara jemaat Tuhan cukup jadi pendengar, jadi orang awam, jadi orang yang dalam tanda kutip bodoh, tidak tahu apa-apa. Saudara, kebenaran terus dibukakan dan saudara sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, pengikut Yesus. Seharusnya saudara sudah jadi pengajar, kata Rasul Paulus. Mengingat lamanya engkau jadi orang Kristen. Sangat disayangkan bahwa sampai hari ini terlalu banyak orang Kristen yang hidup tidak bertanggung jawab, tidak mengambil tanggung jawab. Kenapa? Karena dia hanya berpikir karunia saya adalah karunia dilayani, karunia saya adalah karunia menerima, karunia diberkati. Saya tidak punya karunia melayani. Saya tidak pernah punya karunia memberitakan Injil. Tidak punya karunia memuridkan. Tidak punya karunia mengajar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus adalah kasihi sesamamu. Kasih terbesar yang kita berikan kepada seseorang bukanlah harta benda, bukan makan, minum dan pakai. Bukan berarti tidak boleh. Tapi yang terbaik, yang termulia, yang paling bernilai, yang dapat saudara berikan kepada seseorang adalah kabar baik, berita tentang Yesus. Itulah perintah Allah. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan firman Tuhan kembali berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua orang yang terlibat sebagai murid Yesus, terlibat dalam pemberitaan Injil, disertai Yesus dari zaman ke zaman, mulai dari peristiwa penebusan ketika Yesus
mengalahkan maut, bangkit dari maut, sampai turunnya Roh Kudus, sampai dia datang kembali kali kedua. Itulah akhir zaman. Akhir zaman ini berlangsung selama sekitar 2000 tahun. Mulai dari naiknya Yesus ke sorga sampai pada kedatangannya kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi percayalah Tuhan akan menyertai engkau di akhir zaman ini, yaitu 2000 tahun dari sejak Yesus naik ke sorga. Sekarang sudah 2022. Hitungan-hitungannya adalah kalau Yesus naik ke sorga tahun 33 dari hari kelahirannya, maka sisa beberapa tahun lagi kita akan menyaksikan kehadiran rancangan Allah ini dinyatakan. Banyak yang berkata sekitar tahun 2030-an. Walau alam tidak ada yang tahu. Orang bisa menghitung-hitung. Tetapi percayalah, Alkitab menegaskan bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan semakin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Orang benar semakin benar, kudus semakin kudus, tetapi penjahat akan semakin jahat. Orang-orang akan semakin hidup di dalam kejahatan, kecemaran, dalam segala dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dalam situasi seperti inilah Tuhan memanggil saudara dengan kuasa dan pengurapan Tuhan, dengan otoritas daripada Tuhan. Jadilah utusan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, yang hanya menjadi penerima berkat Tuhan, yang selalu berharap berkat-berkat perlindungan, pertolongan, kelimpahan-kelimpahan anugerah Tuhan. Tetapi saudara tidak pernah menjalankan tugas panggilan saudara ketika saudara menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara simpan itu di dalam kantong. Ketika saudara beribadah barulah menggunakan bahasa roh. Ketika saudara berdoa menggunakan bahasa roh, tetapi tidak ada dampaknya terhadap pemberitaan Injil. Tidak ada dampaknya terhadap pemuritan. Tidak ada dampaknya terhadap penjangkauan jiwa-jiwa. Tidak ada dampaknya terhadap pengajaran untuk melakukan kehendak Allah, perintah Allah. Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk menjadi kuasa, otoritas, kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik dan memuridkan jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi. Pasti janji Tuhan digenapi. 40 hari setelah penebusan Kristus lewat kebangkitannya dari kematian, dan 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, jadi 50 hari, maka turunlah Roh Kudus di loteng Yerusalem sebagaimana janjinya. Hari itu dikenal sebagai hari Pentakosta atau hari ke-50. Dalam tradisi Yahudi dijelaskan tentang hari ke-50 ini di dalam kitab Ulangan pasal 17. Tapi saya tidak akan menjelaskan 3 perayaan besar Yahudi. Yang pertama, hari raya penebusan, ketika orang Israel ditebus dari Mesir setelah diperbudak 400 tahun lebih. Lalu pada hari mereka menerima Taurat Tuhan di atas Gunung Sinai, disitulah deklarasi Israel sebagai bangsa lewat hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dalam 40 hari mereka berada di bawah bukit Sinai. Diperingati hari itu sebagai hari ke-50 atau 1 hari setelah 7 minggu atau 49 hari
dari sejak hari penebusan. Nah, itu telah digenapi. Digenapi pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun, bukan lagi hukum Taurat yang diturunkan, tetapi hukum kuasa Roh Kudus, hukum kasih Allah yang diberikan kepada umat Tuhan yang percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu adalah hari raya yang luar biasa, di mana 120 murid yang bertekun berdoa di sebuah loteng di Yerusalem. Pada hari itu kuasa Tuhan diturunkan atas mereka, sehingga dikisahkan di dalam Kisah 2 ayat 2 dan seterusnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api menghinggapi setiap murid yang berdoa. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan hari itu mereka mulai berbahasa dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh Tuhan kepada mereka untuk mengatakannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam peristiwa itu, orang-orang seisi Yerusalem menyaksikan. Pada waktu itu, orang-orang beragama Yahudi dari seluruh dunia datang merayakan perayaan 7 minggu itu, atau disebut Hak Safot, perayaan Pentakosta. Mereka ada di sana untuk merayakannya. Dan apa yang terjadi? Mereka yang datang dari berbagai bangsa ini terheran-heran, kenapa para murid yang tidak ada sekolah bisa memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui Yesus Kristus yang mereka alami dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, bahasa orang-orang Eropa, bahasa Eropa Timur, bahasa Arab, Persia, dan seterusnya sampai ke Libya, bahasa Yunani, bahasa Kreta, dan sebagainya. Ada banyak bangsa yang hadir pada waktu itu mendengar murid-murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, dan mereka kaget, mereka terheran-heran. Lalu ada di antara mereka berkata, oh mungkin mereka mabuk. Saat itulah Petrus berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata, hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Dengan kuasa dan keberanian, dengan otoritas, perkataan hikmat dari Roh Allah, Rasul Petrus berdiri dengan penuh keberanian dan menyampaikan firman Tuhan. Dan akibatnya, dalam Kisah pasal 2 ayat 37, mereka semua sangat terharu kata firman Tuhan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, lalu Petrus dan murid-murid yang lain memberitahu kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan hari itu mereka serempak memberi diri mereka dibaptis karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hari itu 3.000 jiwa datang kepada Yesus, dibaptis dan menerima keselamatan, menerima pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hasil kuasa yang mereka terima dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, perhatikan ini baik, bahwa yang menerima Roh Kudus bukan hanya 12 murid Yesus, 11 ditambah 1 Matias penggantinya, tapi ada 120 orang murid. Artinya orang-orang percaya yang menjadi murid Yesus menerima kuasa itu. Dan mereka inilah yang menjadi berkat, jadi saksi bagi semua orang. Saudara pun juga bukan murid seperti para rasul, tetapi saudara
percaya dan menerima Yesus karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para rasul dan utusan-utusan Injil selanjutnya sesudah para rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat dipakai Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengingatkan jemaat Tuhan, beritakanlah Injil. Itu sebabnya saudara diberi penolong. Penolong yang menyertai engkau dalam pemberitaan Injil. Penolong yang menyertai engkau untuk melakukan perintah Tuhan. Kuasa yang menyertai engkau dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa perkataan. Markus 16 mencatat ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, berhentilah jadi orang Kristen pasif. Jadilah orang Kristen yang benar, murid Kristus yang sejati, yang pergi memberitakan kabar baik. Jangan berdiam diri di tempatmu, tapi ambil keputusanmu, ambil tanggung jawabmu, melakukan tindakan, melakukan perintah agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Tuhan memberkati. Amin.